Kamu capek gak sih kalau harus ngelakuin beberapa hal yang itu-itu aja kayak em, atau mungkin bukan capek kali ya, tapi ngerasa bosan gitu. Kalau aktivitas kamu cuman yang itu-itu aja. Bukannya nggak mau ngerasa untuk bersyukur, cuman em, kayak ya berada dalam rutinitas yang itu lagi, kembali dengan orang-orang yang sama, terus juga orang-orangnya mungkin nggak bikin kamu recharge, tapi malah bikin energi kamu habis tiap ketemu mereka. Hmm, em, Dulu aku pernah ngerasain hal yang kayak gitu, dan apa yang aku bisa lakuin adalah berusaha untuk merecharge energi aku kembali dengan menemukan jalan yang lain, kayak berusaha untuk nemuin orang atau mungkin nemuin suatu kondisi di mana aku bisa lari nih, bukan lari sih, kayak aku bisa menghidupkan kembali diri aku sendiri gitu kan. Tapi ngomongin tentang hubungan sama orang-orang, kamu pernah gak sih ngerasa dalam satu fase kehidupan kamu pada akhirnya ada beberapa orang yang gak mungkin lagi untuk bisa berhubungan secara intens sama kamu, kayak mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. um, bukannya bukannya naif ya, tapi selain karena udah nggak ada kepentingan, terus juga mungkin jarak, terus juga aktivitasnya udah beda, atau mungkin nggak sama-sama kuliah lagi gitu kan. Ya semakin dewasa kita, kadang kita semakin banyak kehilangan orang-orang yang itu juga, orang-orang yang mungkin dulu pernah bareng-bareng sama kita. Tapi kalau menurut aku logikanya adalah bukan cuman orang-orang itu yang menjauh gitu. Kita pun gak bisa setiap hari untuk memuaskan keinginan semua orang, dan yang kita lakukan adalah kita fokus dengan apa yang kita kerjakan untuk saat ini. Dan ya emang benar, beberapa hal yang udah lebih ngambil dan jadi prioritas hidup kita bukan lagi seperti prioritas kita beberapa tahun yang lalu. Tapi uniknya, yang aku perhatiin dari sebuah koneksi, sebuah hubungan itu rada beda gitu. Yang kalau aku lihat orang zaman dulu sama orang yang sekarang gitu. Contoh kecilnya aja, kalau orang zaman dulu kalau mau janjian kan dulu nggak ada handphone nih, mereka tuh bisa ketemu. Mereka ngandalin apa? Mereka ngandalin janji mereka yang kemarin atau janji mereka 1 minggu yang lalu. Bisa jadi karena itu juga yang ngebuat akhirnya mereka tuh punya daya ingat yang kuat gitu. Atau kalau enggak, mereka tuh sangat memanfaatkan yang namanya radio zaman dulu gitu. Kalau uniknya, kalau zaman sekarang radio itu lebih banyak digunakan untuk hiburan gitu, untuk entertainment, karena fungsinya udah lebih banyak ditinggalin kan. Oh iya, tadi siang aku baca berita kalau sebanyak 56% orang itu di Amerika lebih banyak mendengarkan radio di mobil. Orang-orang lebih banyak muter radio tuh di mobil. Bicarain tentang kehilangan, aku pernah ngalamin yang namanya kehilangan materi dalam jumlah yang menurut aku waktu itu
menurut versi anak kuliahan jumlah itu tuh besar gitu. Sebagai seseorang yang tinggal jauh dari orang tua, terus harus hidup untuk terus hidup mandiri, bukan dalam artian mandiri finansial sih, tapi mandiri dalam artian ngurusin hidup sendiri. Apa ya, mungkin aku sedikit terbantu karena aku pernah jadi anak tinggal gitu ya. Dan apa yang aku rasain adalah sebenarnya jadi anak tinggal dan jadi anak kos itu agak berbeda sih. Kalau jadi anak tinggal gerak-gerik kamu lebih apa ya, lebih diperhatiin gitu dari mana. Tapi kalau kamu hidup ngekos tuh nggak ada yang tanyain cuy. Tapi juga kalau misalnya punya banyak tugas nih, ya enak aja bolak-balik bisa kerjain sampai subuh kan, sampai tengah malam nggak apa-apa. Waktu itu karena kehilangan materi dalam jumlah yang sangat besar, akhirnya itu jadi salah satu tekanan menurut aku. Dan ya namanya juga kehilangan sesuatu yang kamu milikin ya. Tapi sesuatu yang hampir saja kamu miliki dan akhirnya kamu kehilangan, itu juga sakit. Ya tau lah ya, kalau beberapa dari hal-hal yang gak bisa kita dapetin dalam hidup ini membuat kita kecewa, dan sebenarnya itu wajar. Yang membuatnya ribet hanyalah perasaan kita sendiri. Terus jenis kehilangan lain yang gak kalah parah itu adalah kehilangan teman kali ya. Dulu waktu SMA, setelah H1 ujian nasional, waktu itu ujian nasionalnya bahasa Indonesia dan matematika. Setelah hari pertama itu kita nih pulang ke rumah kita masing-masing. Tapi waktu aku pulang dan aku sampai di rumah, aku dapat kabar dari teman aku kalau satu orang temanku meninggal dunia, dan kemungkinan meninggal dunia, tapi statusnya belum belum dipastikan juga, soalnya kondisinya masih kritis. Di saat itu aku udah nangis kayak anak kecil yang kehilangan mainannya sih. Terus mamaku datang dan dia heran gitu, dan dia tanyain kenapa gitu. Itu pertama kali aku ngerasain kehilangan yang benar-benar kayak kamu tuh punya teman dekat yang akhirnya tiba-tiba kamu tuh baru ujian nasional dan kamu pengen kayak ngerangkai masa depan kamu, mau kuliah di mana, mau jadi apa, nanti bakalan kerja di mana, kayak gitu-gitu. Dia dulu bercita-cita mau jadi apoteker gitu, mau ambil farmasi, dan dia punya basic kimia yang sangat bagus, dan kita udah kayak bilang, wah anak ini pasti nanti bisa kuliah di Universitas Hasanuddin kayak gitu kan, kampus yang sangat-sangat dia inginkan. Selain itu dia juga ngefans sama seorang Vidi Aldiano. Gara-gara itu aku nge-DM Vidi Aldiano dong. Oh my god. Semoga dia tenang di sana deh. Terus juga kehilangan berikutnya yang gak kalah parah adalah kehilangan sosok orang tua. Kehilangan ini menurut aku sangat-sangat berdampak sama psikologinya kita sih. Mungkin karena waktu dari kecil aku tuh sering ditinggal
yang pada akhirnya ngebuat aku nggak suka perasaan ditinggalkan itu. Tuh kalau bisa jangan aku deh yang ditinggalkan, egois ya. Terus hal lainnya dari kehilangan sosok ayah atau sosok ibu itu bisa jadi mungkin karena keluarga kita nggak pengen itu yang terjadi sih, tapi kadangkala hal-hal yang kita tidak inginkan malah yang terjadi kan, kayak orang tua yang akhirnya bercerai padahal kita masih umur yang usia dini gitu, atau mungkin orang tua yang punya konflik hebat, atau mungkin pada akhirnya ayah atau ibu yang harus tinggalin kita. Itu benar-benar sebuah kehilangan yang terhebat dan kayak separuh jiwa kamu tuh pergi kalau menurut aku. Dan rasa sendiri itu sebenarnya yang membuat kita jadi benar-benar kesepian gitu. Kesepian, bahkan kita bawa kesepiannya itu dalam keramaian. Ketika orang lain udah ketawa, udah hahaha gitu, udah ngelantur kemana-mana, kita masih ada di sana, kita masih dalam bayangan bahwa dunia itu egois dan dunia itu penuh dengan kemunafikan, ya nggak sih? Cara untuk berdamai dengan sesuatu yang emang bukan milik kita, atau sesuatu yang diambil dari kita, atau sesuatu yang akhirnya harus pergi dari kehidupan kita, gak ada cara lain selain kita harus ngeluarin emosi-emosi kita yang terpendam, dan kita harus ngasih tahu bahwa ke diri kita hal ini udah terjadi, dan menyadari itu, terus menerima itu. Kalau kita mampu, kita akan sampai ke tahap udah mengakuin hal-hal buruk yang udah terjadi nih sama kita. Banyak banget yang pada akhirnya harus menyerah sama mimpi-mimpinya, mungkin karena faktor kehilangan sosok-sosok itu juga. Menerima hal itu juga bukan hal yang sesuatu proses yang mudah ya, tapi menghilangkan perasaan itu emang gak mungkin. Yang bisa kita lakuin hanyalah tahu kalau ini udah kejadian, dan sadarin bahwa hal itu udah berlalu. Nerima kalau beberapa proses ini terjadi sama diri kita, mungkin juga terjadi sama orang lain, tapi kadarnya berbeda, prosesnya beda, waktunya juga berbeda. Sampai ke tahap mengakui bahwa emang kehilangan itu adalah sesuatu yang berat untuk kita laluin, dan melepaskan bahwa hal-hal itu bisa jadi udah jadi takdir kita gitu, udah jadi pelajaran untuk diri kita, karena kita udah berusaha, karena kita udah mungkin gak berusaha atau mungkin kita lalai. Yang bisa kita lakuin, perbaikin hal-hal yang ada terjadi sekarang. Untuk masa depan lainnya, ya kita berserah aja sama yang di atas, ya enggak? Hey, terima kasih udah dengerin episode Sesuatu Yang Hilang. Episode ini aku rekam ulang di tanggal 17 Februari. Dikarenakan kata teman aku, suaranya terlalu kekecilan.
Terima kasih sudah menikmati episode ini.